Panduan penggunaan e-court di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jambi. Tahukah kamu, saat ini pengajuan perkara pada tingkat banding dapat dilakukan secara online melalui website e-court Mahkamah Agung RI. Dasar hukum pengajuan perkara secara online adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Junto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271 Tahun 2019. Ketentuan pengguna e-court. Adapun subjek hukum yang dapat menggunakan e-court adalah advokat, pengguna lain, kurator, dan pengurus. Syarat untuk menjadi pengguna terdaftar, yaitu memiliki domisili elektronik atau email, memiliki kartu tanda penduduk, memiliki kartu tanda anggota advokat, atau telah terdaftar sebagai pengguna terdaftar pada aplikasi e-court. Syarat pengajuan banding secara elektronik ialah kuasa prinsipal para pihak mempunyai alamat elektronik, perkara pada tingkat pertama telah terlebih dahulu terdaftar melalui e-court, pendaftaran perkara secara elektronik disetujui oleh semua pihak, pemeriksaan dan pembacaan putusan pada tingkat pertama dilakukan secara elektronik, paling lambat 14 hari kerja setelah putusan PN diucapkan secara elektronik, dan salinan putusan PN telah ditandatangani secara elektronik oleh panitera pengadilan tingkat pertama. Proses pendaftaran permohonan banding. Pertama, pemohon terlebih dahulu mengisi email dan kata sandi pada kolom yang tersedia. Kemudian, klik tombol login. Pada sisi kiri, klik tombol pendaftaran upaya hukum dan banding online. Selanjutnya, klik tombol tambah banding. Selanjutnya, pilih pengadilan tingkat pertama yang mengajukan banding. Kemudian, klik tombol lanjut pendaftaran. Pilih perkara yang akan diajukan banding dan klik tombol daftar. Pastikan ulang identitas para pihak yang akan diajukan banding lalu klik daftar. Jika menggunakan kuasa hukum, pemohon dipersilahkan untuk mengupload surat kuasa. Selanjutnya pilih pihak pemohon banding lalu klik simpan. Kemudian, untuk melanjutkan, silakan klik lanjut perhitungan eskum untuk mengetahui besaran biaya panjar perkara. Kemudian, akan muncul formulir pernyataan banding. Klik kolom setuju dan lanjutkan jika telah membaca dengan seksama. Selanjutnya akan muncul rincian biaya panjar perkara. Setelah membaca secara seksama, selanjutnya klik lanjut pembayaran. Kemudian, pada laman e-payment, pemohon dipersilahkan membayar biaya panjar perkara sesuai dengan nominal yang telah ditentukan pada nomor rekening yang tertera. Selanjutnya, status pendaftaran banding akan muncul pada riwayat daftar banding online. Proses pengiriman berkas banding oleh Pengadilan Negeri Pengaju. Pertama, kasir memeriksa pembayaran panjar biaya perkara. Kemudian, petugas meja 2 memeriksa data para pihak dan melakukan edit data. Selanjutnya, petugas meja 3 memeriksa surat kuasa para pihak. Selanjutnya, panitera membuat akta banding dan mengirim kepada para pihak. Jika ada, panitera juga menerima memori dan kontra memori banding dari para pihak untuk diverifikasi dan dikirimkan kepada para pihak. Kemudian, petugas meja 3 menyiapkan berkas bandel A dan bandel B. Setelah itu, panitera memberikan kesempatan mempelajari berkas selama 3 hari kerja kepada para pihak. Kemudian, kasir mengirimkan biaya banding ke rekening RPL Pengadilan Tinggi, dan panitera mengirimkan berkas banding elektronik melalui SIPP tingkat banding. Setelah diterima, petugas pengadilan tinggi memeriksa kelengkapan berkas untuk diverifikasi atau dikembalikan jika ada kekurangan. Setelah proses persidangan tingkat banding, panitera PN menerima salinan putusan banding melalui SIPP. Kemudian, jurusita atau jurusita pengganti memberitahukan putusan banding kepada para pihak. Para pihak dapat mengunduh salinan putusan setelah membayar biaya PNBD. Proses pemeriksaan di pengadilan tinggi. Pertama, meja 1 kepaniteraan perdata memverifikasi berkas bandel A dan bandel B yang dimohonkan banding. Jika belum lengkap, meja 1 mengembalikan bandel A dan B kepada PN pengaju untuk dilengkapi. Jika sudah lengkap, kasir memeriksa biaya perkara banding, dan meja 2 memberikan nomor perkara. Setelah diregister, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi menetapkan majelis hakim, dan panitera menunjuk panitera pengganti. Majelis hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang dan membuat rencana persidangan.
Kemudian, majelis hakim melakukan musyawarah dan membuat konsep putusan. Panitera pengganti mengetik putusan dan melengkapi berita acara sidang. Putusan yang telah diketik akan dikoreksi kembali dan dibacakan dalam persidangan. Setelah dibacakan, majelis hakim menandatangani putusan. Panitera pengganti menginput pertimbangan hukum amar putusan dan dokumen putusan ke dalam SIPP untuk divalidasi oleh majelis hakim dan ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi.